Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari wabah. Hari ini adalah Ibu akan menerangkan materi terkait 3.2 yaitu menganalisis resiko dan peluang usaha via Zoom offline. Sebelum pembelajaran, kita mulai dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas yang pertama adalah pengertian resiko usaha. Resiko usaha yaitu informasi atau kejadian atau kerugian dari suatu pekerjaan yang terjadi sebagai akibat dari keputusan yang diambil dalam kegiatan usaha sehari-hari, atau dapat disimpulkan yaitu naik turunnya suatu kegiatan usaha yang terjadi karena adanya ketidakpastian. Itu adalah resiko usaha yang harus dihadapi oleh pengusaha. Tidak ada yang pasti. Kalau pasti berarti perusahaan dalam kondisi stabil, ya. Kalau umpamanya menghadapi resiko berarti ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham pengertian tentang resiko usaha. Selanjutnya adalah jenis-jenis resiko. Yang pertama, yaitu resiko teknis. Resiko teknis itu apa, Bu? Resiko teknis yaitu resiko atau kerugian akibat kekurangan tidak mampunya suatu manajer atau si pengusaha tersebut, ya. Contohnya, biaya produksi yang terlalu tinggi. Nah, itu dia nggak paham, ya. Bagaimana cara memberikan solusinya? Tidak dihitung di luar daripada anggaran yang sudah dianggarkan. Terus resiko adanya pemogokan karyawan itu termasuk dalam resiko teknis karena perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya, resiko pasar yang kedua. Resiko pasar itu resiko akibat produk yang dihasilkan kurang laku atau tidak laku di pasar, atau kemungkinan konsumen sudah bosan dengan produk yang oleh perusahaan jual, ya. Atau mungkin ada produk baru yang muncul di pasar. Selanjutnya, yang ketiga, resiko di luar kemampuan manusia atau force majeure. Apa itu? Di luar daripada kemampuan manusia. Contohnya pandemi seperti saat ini. Itu tidak ada yang mengendalikan, ya. Memang itu suatu wabah. Terus umpamanya bencana alam, banjir, tsunami, ya. Itu adalah menyebabkan kerugian atau resiko yang harus dihadapi oleh pengusaha. Yang ketiga, yang keempat, yaitu resiko real. Resiko real artinya resiko yang yang terlihat, dapat dihitung, ya, dapat diantisipasi sebetulnya, dapat dihindari sebetulnya, ya. Sudah dihitung, sudah bisa dianalisis, tetapi mungkin, ya. Nah, ini dia. Umpamanya kehilangan modal karena tertipu, ya, kehilangan kesempatan karena kurang kalah tender, itu termasuk dalam resiko real. Selanjutnya yang kelima, resiko psikologis, yaitu resiko yang tidak terlihat, tidak dapat dihitung, ya, tetapi dampaknya itu, ya, bisa menurunkan pendapatan perusahaan, ya. Contoh risiko psikologis, seorang model, ya, tidak mempunyai etika yang bagus umpamanya, atau moralnya kurang baik, padahal dia menyandang brand perusahaan tertentu. Nah, itu adalah pengaruh terhadap dampak risiko psikologis, ya. Para konsumen jadi dia aja modelnya gitu, ngapain gua beli produk dia. Nah, itu termasuk contoh dari risiko psikologis.
Sampai sini jenis-jenis resiko, mudah-mudahan kalian paham. Dilanjut dengan jenis usaha yang menjadi peluang menurut bentuk badan usahanya. Pertama yaitu menurut lapangan usahanya. Ada lapangan usaha eksaktif, ya. Contohnya, umpamanya menggali apa yang telah disediakan oleh alam. Umpamanya menggali pasir, tambang emas, batu bara, itu termasuk dalam lapangan usaha eksaktif. Terus selanjutnya ada lagi umpamanya pertanian. Terus apa lagi? Nah, itu salah satu contoh menurut lapangan usahanya. Yang kedua, menurut kepemilikan modalnya. Ada kepemilikan modal perorangan, ya. Itu termasuk dalam kepemilikan modal. Terus selanjutnya, perbandingan penggunaan tenaga kerja dan mesin. Ada namanya padat karya, ya. Padat karya berarti lebih banyak menggunakan tenaga manusia perusahaan tersebut. Padat modal berarti lebih banyak menggunakan mesin, ya, atau robot. Selanjutnya, yang keempat yaitu berdasarkan bentuk hukumnya. Contohnya, umpamanya perseroan